Oke, ini motor baru selesai, baru diapain nih? Ayo kita bawa ke depan. Jadi ini ada CBR 250 RR baru selesai. Baru selesai dipasang benda yang jarang dipasang. Kelihatan nggak barangnya apa yang dipasang yang unik? Nih, habis pasang radiator besar untuk CBR 250 RR. Radiator dari Bipro, radiator besar baru aja dipasang di motor ini guys. Nah, pasti pengen tahu dong ini masangnya, triknya bagaimana dan seperti apa konsekuensi dari masang radiator ini. Jadi ikuti terus ya video kita kali ini. Oke, lanjut. Halo guys, di depan kita nih udah ada JFC air filter. Ini stikernya guys. Jadi ini filter udara, bisa mengalirkan udara masuk ke dalam intake mesin karbu dengan deras guys, menggunakan bahan cotton gauze. Jadi dia bisa mengalirkan udara dengan deras, tapi juga dapat menangkap debu-debu kotor guys. Nah, ini salah satu filter udara yang direkomendasi sama tim Modification berdasarkan pengalaman. Jadi bukan hanya sekedar mengalirkan udara yang deras, tetapi juga menangkap debu sehingga mesin aman dan awet untuk pemakaian jangka panjang. Jadi ini filter cocok banget guys untuk kondisi iklim Indonesia, iklim tropis. Jadi ini filter udara gue rekomen banget. Nah, ini nih kita temenin Bang Umar nih. Jadi ini proses pemasangannya, lagi dalam proses pemasangannya. Jadi awalnya itu motornya overheat, terus ada kerusakan ya Mar ya? Ada kerusakan di fan. Nih, ini kipas radiator dia. Ini sampai copot nih. Tuh. Kebakar. Jadi waktu motor ini panas, ada bunyi kletak di radiatornya. Nah, ternyata ini adalah ini si dinamonya ya. Nah, harusnya kan terpasang gini nih guys. Harusnya terpasang nih. Tapi ternyata ini fan-nya macet ya. Macet kebakar, macet panas kebakar, akhirnya si kipasnya baling-baling meleleh. Awalnya dari apa juga nggak jelas ya Mar ya? Iya. Apakah karena mungkin kipasnya tersendat kotoran atau apa, nggak jelas juga. Tapi yang hasilnya yang terjadi adalah kipasnya ini macet dan kebakar, panas. Terus udah gitu dinamonya kebakar, panas, kipasnya pun meleleh. Jadi terus kalian mau diganti radiatornya guys. Nah, radiatornya ini kita pakai radiator Bipro. Terus kipasnya beli baru ya. Kalau kipas beli baru ya guys, jangan beli second. Soalnya kalau yang second kita nggak tahu, yang copotan itu kita nggak tahu kipasnya itu baling-balingnya masih bagus apa enggak. Takutnya muternya udah lemes gitu loh. Muternya lemes ya, dari fisiknya sih muter, tapi nggak mengurangi suhu gitu. Jadi ini pakai yang baru tuh, kipasnya di sini. Nah, ini kebetulan udah kepasang nih ke radiator Bipro-nya, radiator besarnya. Kalau kita bandingin sama yang ori, sebesar apa ya? Boleh pinjem? Yang ori. Ya, radiator ori, coba boleh pinjem. Nah, kita bandingin sama radiator ori. Nah, ini radiator ori guys. Tuh, beda tingginya segini. Tuh, beda tingginya segini. Ya. Nah, jadi radiator ori ini dilepas,
diganti pakai radiator Bipro. Nah ini contoh gampangnya ya perbandingannya. Ini ada pegangan. Jadi radiator ini orinya ini pegangan 3, 1, 2, 3. Dan pegangan untuk kipas ada 3 juga. 1, ini 2, ini 3 ya. Nah kita lihat dari pegangan atas dulu nih. Kalau pegangan atas itu sama di sini, ya di atas di tengah sini. Nah kalau pegangan kiri itu adanya di sini guys. Nih pegangannya nih, ya. Nah tapi yang kiri ini dari radiator Bipro tidak ada pegangannya, dari sananya ya Mar ya? Iya, nggak ada. Ya dari sana tidak ada pegangannya, gitu loh. Jadi pegangan itu, nah untuk radiator ini pegangan itu cuman ada 2 tempat, ya di atas sama di kanan ya. Ya. Nah kanan sini. Nah kalau pegangan kipas tetap 3 ya Mar ya? Tetap 3. Ada 3 pegangan kipas, tetap 3 Bawah ya. kanan, bawah kiri. Ya bawah kanan kiri sama atas. Nah jadi kalau kipas dipasangnya PNP, kalau radiator yang tadinya 3 pegangan di sini tinggal 2 pegangan. Pegangannya cuma di atas sama di sebelah kanan. Pertanyaannya kuat atau tidak? Kuat, tentunya kuat, gitu loh. Masih kuat ya. Nah selang kita pakai selang ori juga masih bisa. Nih 1 di bawah, 1 di sini ya. Masih bisa, ya mungkin agak sedikit tegang Mbak ya, sedikit tegang ya, ada sedikit narik, tapi masih dalam batas toleransinya guys. Ini selang atasnya, selang bawahnya. Nah sebelah kiri tidak ada pegangan, dan bracketnya ini terpaksa harus sedikit ditekan ke dalam ya. Harus sedikit ditekuk ke dalam karena akan mentok sama pipa, gitu loh. Oke, terus kita lihat dari atas. Pas pemasangan kita juga mesti perhatikan bahwa dari atas ini nih simetris nih, tuh kiri dan kanannya ya guys, mesti simetris, jangan melebihi kiri atau kelebihan di kanan. Nah sekarang kita lihat ke sebelah kanan. Oke, sebelah kanan. Nah ini sebelah kanan, selang atas sama ya. Selang yang di tengah ini juga sama, selang ini sama seperti orinya ya. Maksudnya sama-sama terpasang ya. Posisinya agak berbeda. Penggemar boleh tolong pegangin. Oke. Tuh. Di sini. Posisinya hanya sedikit berbeda, tapi tetap selang yang sama. Oke, silakan. Posisi apa namanya? Capnya sama, tetap di kanan juga. Ya, terus botol reservoirnya tetap di sini, tidak berubah, nggak ada perubahan apa ya, plak aja ya, nggak ada masalah. Nah, yang menarik ini adalah pegangan sebelah kanan nih guys. Nah, pegangan sebelah kanan ini, kalau yang ori kan ini sini nih. Nah, pegangan sebelah kanan ini jadinya langsung di radiatornya. Udah gitu kita bikin plat tambahan di sini guys. Tuh plat tambahan kemari. Dari Bipro-nya nggak ada, dari standar orinya pun nggak ada. Jadi kita bikinin plat tambahan di sini nih. Nah ini plat ini cukup kuat. Jadi pemasangan di atas dan sebelah kanan cukup kuat. Ini nggak bakalan lepas kemana-mana. Dan secara fisik pun radiator ini juga enteng ya Mar ya. Nggak nyampe sekilo ya. Nggak nyampe sekilo, enteng banget kok radiator ini. Ya aluminium semua sih guys, bukan besi gitu loh. Nah ini pemasangannya ya, selang-selangnya, bracketnya, kipasnya, reservoirnya. Nanti kita lanjut mengenai pemasangan body dan bagian cover samping sini. Oke, pantengin terus ya. Oke, lanjut. Jadi ini bagian cover ini udah dipasang nih. Yang ada air scoopnya ini ya, udah dipasang lagi. Nah, yang bagian sini nih akhirnya harus dipotong karena radiator ini sudah melebihi batasnya guys. Jadi ini mesti dipotong. Kalau nggak dipotong sampai sini gimana?
ya yang pasti plastiknya tersebut tetap akan nempel ke radiator dan nantinya akan bau gosong, bau terbakar guys, karena plastik ini kepanasan. Ya jadi ini dipotong sampai batas ini, pokoknya radiatornya nggak kena ya. Nanti kita akan tutup lagi dengan fairingnya. Jadi fairingnya pun aman, fairingnya nggak tertekan keluar guys, gitu loh. Jadi ini dipotong di sini, nggak ada yang ketemu lagi di sini nih, paham ya? Bagian cover ini jadi sampai sini aja. Ini sebelah kiri, yang sebelah kanan juga sama. Kita lihat ya. Ya, sedikit cocokan ya. Sebelah kanan juga disesuaikan dengan capnya ini nih, tutupnya. Hanya ini aja Bang ya, yang Bang Umar yang dipapas ya. Iya. Hanya ini aja ya, disesuaikan aja guys. Yo kalau misal dibilang nih gimana, ya kalau misalnya orang udah pakai radiator Bipro mah, ini mah niatnya udah beda, gitu loh. Niatnya udah beda. Udah bisa ngorbanin uang untuk beli radiator, kalau segini doang mah ya biasa-biasa aja sih. Namanya modifan motor yang agak-agak makan tempat ya pasti mesti ada yang dipapas. Oke, ini jarak dengan spakbor kurang lebih segini. Ini meskipun meskipun shock breaker dimainin, tetap nggak akan mentok guys. Oke, lanjut. Nanti kita akan isi coolant. Pakai apa coolantnya? Wes. Kita akan pakai coolant Vites Super Engine High Performance Coolant. Ini yang coolant ini kita percaya juga cocok banget buat iklim tropis di Indonesia nih guys. Oke, dilanjutkan. Oke, coolantnya dituang. Ya lanjut, dari tuang situ udah dipenuhin, lalu tuang lagi di botol reservoirnya. Terus udah gitu motornya dinyalain supaya coolantnya mengalir semua ke seluruh cooling sistemnya. Oh ya sebelumnya coolant yang dalam mesin juga udah udah dibilas ya. Oke, iya, supaya nggak kecampur sama coolant lamanya. Oke, lanjut. Oke, ini fairing udah kepasang nih. Fairing udah kepasang, artinya radiator juga udah kepasang dan teman-temannya udah pada kepasang semua nih di sini nih. Tuh, radiatornya agak sedikit nongol di sini guys, karena emang volume radiatornya lebih besar ya. Dan ini bisa terpasang dengan rapat di sini nih. Nah ini nih, kalau misalnya nggak ada yang dipapas, ini nggak bisa kepasang rapat nih, akan renggang di sini. Nah ini udah kepasang semua nih. Oke, kita lihat detailnya. Oke, kita lihat lagi yang sebelah sana. Jadi kalau misalnya sudah terpasang, ini ya seperti kondisi normal aja. Pasang rapi semuanya. Oke guys, rasanya gitu aja. Kalau sudah bisa terpasang rapi sampai di sini, artinya ya pemasangan sudah benar. Dan dia akan ada sedikit keluar kemari nih, akan kelihatan keluar sedikit. Tapi itu wajar lah untuk radiator besar ya guys. Oke, rasanya gitu aja pemasangannya. Yang perlu diperhatikan hanya bagian-bagian dalam sini tadi yang perlu dipapas-papas ya. Nah kalau udah rapi semua, ini semuanya terpasang, semuanya rapat, tidak ada masalah. Oke, rasanya itu aja guys. Thank you guys.